Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam yang mengambil mata kuliah Tafsir Maqasidi pada semester kali ini, ya, semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan pertemuan ketiga ini, kuliah online Tafsir Maqasidi, kita bersyukur kepada Allah karena berkat rahmat, nikmat, taufiknya kita semuanya masih tetap dalam kondisi sehat semua. Kalian sehat semua ya? Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kepada para pemirsa semuanya, para pengkaji Tafsir Maqasidi, dimanapun Anda berada yang mengikuti channel LSQ TV, ya, khususnya di kajian Tafsir Maqasidi, semua yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi yang segar ini kita akan melanjutkan tema Tafsir Maqasidi dengan mengambil pokok bahasan tentang aspek-aspek maqasid, tingkatan dan nilai fundamental maqasid. Nah, tema ini saya kira masih sangat terkait dengan tema pertemuan kedua dan merupakan kelanjutan yang penting untuk sama-sama kita pahami agar nanti di dalam proses kita melakukan penafsiran maqasid, ya, Tafsir Maqasidi, atau membaca produk tafsir dengan perspektif Tafsir Maqasidi, kita bisa menjelaskan dengan baik di mana aspek maqasidnya, bagaimana tingkatannya, nilai fundamental maqasidnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya mohon kesabarannya kepada para mahasiswa dan juga pemirsa semua dimanapun Anda berada, karena memang sebuah ilmu tidak bisa digapai dengan cara instan, ya. Saya pribadi juga mempelajari ini cukup lama, ya, dan sampai sekarang masih terus belajar melalui kitab-kitab para ulama, ya, juga diskusi-diskusi di berbagai kesempatan dengan para mahasiswa, dosen-dosen yang lain, ya, termasuk bimbingan mahasiswa saya, termasuk ketika menguji disertasi tentang Tafsir Maqasid dan seterusnya, adalah sebuah proses panjang yang saya sendiri saya lakukan dan saya menikmatinya, ya, termasuk mengajar mata kuliah Tafsir Maqasidi ini bersama teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, aspek-aspek maqasid dalam Tafsir Maqasidi. Salah satu konsep yang perlu dipahami dengan baik dalam kajian Tafsir Maqasidi adalah konsep tentang aspek-aspek maqasid, atau dalam bahasa Arab namanya al-ab'ad al-maqasidiyah atau maqasid dimension, ya, yang oleh para ulama, ya, dulu terutama di era Imam Al-Juwaini dan juga Imam Al-Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Imam Asy-Syatibi, ya, ya. Mereka menyebut istilah usulul khamsah atau 5 pokok yang harus dijaga, ya. Ya, 5 things that have to be protected, ya. Atau istilah lain adalah daruriyatul khams, 5 hal yang daruri, yang primer, yang harus dijaga, dan itu menjadi tujuan hadirnya agama ini, ya. Maka kemudian diistilahkan dengan
aspek-aspek maqasid itu dengan istilah yang populer adalah maqasidus syariah itu sendiri. 5 aspek itu apa? Ya, yang pertama adalah hifdzuddin, ya, protection of religion, ya, penjagaan agama, ya. Jadi agama ini, ya, salah satu hal yang daruri untuk dijaga, karena dengan agama diharapkan manusia itu bisa menuju kehidupan yang maslahah, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Agama di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, ajaran, ya, baik yang terkait dengan muamalah ma'allah, ya, interaksi dengan Allah, maupun muamalah ma'annas, interaksi sesama manusia, maupun juga muamalah ma'al bi'ah, interaksi dengan alam, ya. Nah, banyak kan kandungan ajaran agama tadi, ya. Nah, yang kedua yang harus dijaga adalah hifdzun nafas. Ya, di situ ada, ya, dia menjaga agama, kemudian menjaga jiwa. Nanti menjaga agama ini bisa dibagi menjadi 2 kategori. Ya, saya meminjam istilahnya Imam Asy-Syatibi, min janib, ada istilah min janib al-wujud wa min janib al-adam, atau istilah lainnya min haitsul wujud wa min haitsu al-adam. Apa itu maksudnya? Bahwa agama harus dijaga dari 2 aspek. Min haitsul wujud itu artinya eksistensi agama itu harus dijaga, jangan sampai eksistensinya hilang. Oleh sebab itu, dalam rangka hifdzuddin min haitsul wujud, dari sisi produktif, ya, saya menerjemahkan begitu, maka harus ada, ya, orang-orang yang terjun, ya, untuk merawat agama ini lewat dakwah, lewat taklim, ya, lewat pendidikan. Itu namanya hifdzuddin min haitsu al-wujud. Termasuk menjaga agar agama ini tetap eksis adalah mendirikan pesantren, ya, perguruan tinggi untuk kajian-kajian keislaman, ya, supaya Islam ini dipahami juga dengan baik. Islam yang santun, Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang inklusif, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu bagian dari hifdzuddin min haitsu al-wujud. Yang kedua, hifdzuddin yang min haitsu al-adam, ya, ini menjaga jangan sampai agama ini hilang atau tidak ada, ya. Maka ada sekian ayat hadis, ya, yang melarang misalnya orang melakukan perilaku murtad, karena kemurtadan bisa menyebabkan orang lalu tidak beragama lagi, atau setidaknya pindah dari Islam ke yang lain, gitu. Kemudian maka ada hadis misalnya yang mengwarning itu, meskipun nanti hadis ini maknanya bisa dipertajam, ya. Mambaddala dinahu, hadis riwayat Imam Muslim, mambaddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya maka perangi, ya. Ini kan juga dalam rangka hifdzuddin min haitsu al-adam, maka ada hadis yang melarang murtad, termasuk ayat yang melarang menikah dengan orang-orang kafir atau membiarkan perempuan, ya, ikut dalam komunitas kafir, dikhawatirkan agamanya nanti bisa hilang. Itu namanya hifdzuddin min haitsu al-adam. Jadi memproteksi agama supaya agama ini jangan sampai hilang, ya. Kalau yang min haitsul wujud itu berarti menjaga agama eksistensinya supaya terus eksis dan berkembang. Nah, itu yang wujud. Kalau yang ada itu
sifatnya protektif, kalau yang wujud itu developmental, mengembangkan ya. Jadi itu satu. Yang kedua, aspek yang kedua itu disebut dengan hifdzun nafas atau menjaga jiwa, nyawa kita. Ini pun juga bisa dibagi menjadi dua, min haitsul wujud wa min haitsul adam. Min haitsul wujud berarti supaya nyawa ini tetap ada di dalam tubuh kita, ya meskipun ada batasnya, itu sebutnya dalam Al-Quran disebut dengan ajal. Ajal itu deadline waktu. Tetapi setidaknya kita tetap dianjurkan untuk menjaga nyawa ini. Dengan cara apa? Ya, makan, minum. Ya, Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi suruh makan, minum, tapi jangan berlebihan. Ini di dalam rangka hifdzun nafas ya. Min haitsu al-wujud, supaya eksistensi nyawa ini tetap bisa terjaga dengan baik. Yang min haitsu al-adam, yakni larangan melakukan pembunuhan. Itu min haitsu al-adam. Maka tidak boleh membunuh orang ya. Pembunuhan atas nama agama tidak boleh ya. Kecuali dengan hak, misalnya dalam konteks perang ya. Atau dalam konteks Anda mempertahankan harta Anda. Anda mau dibunuh ya, ketika HP-nya atau motornya nggak diberikan. Anda melakukan apa itu perlawanan, ternyata pembegal yang mau merampas harta Anda itu mati, terbunuh di tangan Anda ya. Maka dalam konteks itu ya Anda tidak dikatakan membunuh yang batil, tapi itu membunuh bil haq. Karena bahkan kalau Anda yang terbunuh, mangkutila duna mali fawa syahidun ya, dalam hadis dikatakan siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya pun dinilai syahid ya. Itu hifdzu an-nafas, yakni menjaga jiwa nyawa kita. Jadi ini juga bagian dari aspek maqasid yang harus dijaga, ini menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa ini hilang sia-sia. Maka ayat Quran mengatakan misalnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam kehancuran. Termasuk di era corona, Covid corona kemarin yang sempat heboh ketika sebagian ulama memfatwakan ya, bukan sebutan mayoritas ya, ulama-ulama memfatwakan bolehnya untuk tidak Jumatan sementara dalam rangka menjaga penyebaran COVID-19 ya, maka itu sebenarnya dalam rangka hifdzu an-nafas, menjaga jiwa. Itu dibolehkan. Itu termasuk udzur syar'i, sehingga tidak perlu ada tuduhan misalnya, wah kamu sudah nggak Jumatan 3 kali ya, berarti munafik misalnya. Sehingga itu tuduhan-tuduhan seperti itu tidak benar ya, karena dia tidak Jumatan, yang penting masih tetap sholat duhur ya. Karena ada kondisi COVID-19 yang waktu itu sangat heboh dan pemerintah tampaknya juga belum siap ya dengan baik menyikapi itu, masyarakat juga masih bingung bagaimana menghadapi COVID itu. Maka ketika kita tidak Jumatan dalam rangka hifdzun nafas, menjaga jiwa, itu dibolehkan. Jadi itu min haitsu, ada dua cara ya, min haitsu al-adam wa min haitsu al-wujud. Min haitsu al-adam berarti jangan sampai nyawa ini hilang. Maka ada larangan membunuh. Ya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengancam jiwa kita. Termasuk, mohon maaf nih, mahasiswa-mahasiswa kalau naik motor ya, jangan ngebut ya. Nggak pakai helm ya. Itu bisa membahayakan jiwa Anda itu. Di samping juga membahayakan akal Anda. Kalau Anda jatuh gegar otak ya, maka Anda tentu akan menyesal ya. Nah, maka harus dijaga ini hifdzun nafas ya. Dan ini sangat esensial ya. Baik min haitsul wujud maupun min haitsul adam. Min haitsul wujud ya jangan sekedar hidup, tetapi hidup yang bermakna tentunya, hidup yang sehat. Santri harus olahraga, mahasiswa harus olahraga. Ini juga dalam rangka hifdzun nafas, menjaga jiwa supaya sehat. Ya, jangan tidur terus.
Ya, kalau pagi ada aktivitas, misalnya minimal diawali dengan aktivitas sholat subuh berjamaah lah. Itu kan juga bagian dari, di samping menjaga agama, menjaga kesehatan. Orang yang sering sholat subuh bangun pagi, insya Allah badannya juga akan lebih sehat ketimbang yang bangunnya jam 10 siang kan itu. Jadi itu min haitsul wujudnya dengan cara misalnya makan minum yang sehat dan bergizi, apalagi di tengah COVID-19 ini ya, makanya yang bergizi. Ini saya sedang melakukan riset ya bersama kawan-kawan tentang teologi kesehatan pesantren menghadapi COVID. Itu ternyata menarik ini di beberapa pesantren. Di samping santri justru olahraga juga ditingkatkan ya gizinya. Biasanya nggak makan daging ya, selama seminggu dikasih daging 2-3 kali, kan keren itu ya. Itu karena pesantren memahami konsep maqasid ya, memahami tentang tafsir maqasid tadi, bahwa hifdzun nafas, menjaga jiwa, salah satunya peningkatan gizi buat para santri di samping olahraga, istirahat yang cukup ya kan itu. Itu min haitsu al wujud ya, secara produktif ya. Oke, berikutnya adalah hifdzul aql, menjaga akal ya. Menjaga akal pun ini juga bisa dibagi menjadi dua. Kalau dulu waktu kita belajar usul fikih ya, dengan misalnya baca buku usul fikihnya Abdul Wahab Khalaf ya, itu biasanya contohnya hifdzul aql itu yang lebih ke protektif, menjaga akal jangan sampai akalnya rusak. Maka ada larangan meminum minuman khamr ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya. Hai orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya khamr, maisir ya, itu judi ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ya, mengundi nasib ya, kemudian berkorban untuk berhala ya, itu rijsun min amali syaitan, kotor, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hindari ya, jauhi supaya kalian menjadi orang yang beruntung atau sukses ya. Itu dulu contohnya lebih ke protektif. Saya ingin menegaskan bahwa hifdzul aql bukan hanya protektif tapi juga produktif. Yaitu apa? Bagaimana memaksimalkan fungsi akal ini, menumbuh kembangkan kreativitas berpikir ya, itu namanya hifdzul aql min haitsu al wujud, yaitu memelihara akal dari sisi produktif supaya pikiran ini bisa menghasilkan ide-ide segar ya. Maka termasuk dalam konteks hifdzul aql adalah fathu babil ijtihad, yaitu membuka pintu ijtihad gitu. Menggerakkan gerakan literasi di pesantren, di kampus ya, riset, dosen harus rajin riset, mahasiswa diajak juga untuk riset. Kalau belum ada yang ajak ya belajarlah menulis ya. Ini saya mendorong para mahasiswa latihan academic writing, nulis di jurnal. Kalau belum bisa di jurnal, di tulisan majalah-majalah atau di media massa, mulai dari bedah buku ya, resensi buku dan sebagainya. Silakan tradisikan menulis ya. Itu bagian dari hifdzul aql min haitsu al wujud, dari sisi produktifnya. Sebab ini Mas ya Mbak, kalau akal kita nggak dipakai itu rusak nanti, maka harus dimaksimalkan ya. Ini ada cerita menarik nih. Mohon maaf saya sambil gurau ya. Konon ada semacam sayembara ya, lelang otak ya. Ini otaknya orang Indonesia ini ternyata dihargai lebih tinggi daripada otaknya orang Amerika. Orang Amerika itu otaknya dilelang hanya 10 juta. Otaknya orang Jepang itu 7 juta ya, US dollar ya. Otaknya orang Indonesia 20 juta ya. Nah, rupanya di antara peserta lelang ada yang protes ya. Wih, kenapa ini otaknya orang Indonesia kok lebih mahal daripada otaknya orang Amerika dan orang Jepang ya? Apa jawabnya? Ini jawabnya agak sebenarnya sebagai sebuah nyinyiran kritis ya untuk kita, kritik untuk kita. Apa katanya? Karena otaknya Indonesia belum dipakai, jadi masih orisinil gitu.
Nah, ini guyonan-guyonan ini sebenarnya kritik makosidia bahwa fungsi otak kita ini belum dimaksimalkan di dalam proses berpikir mengembangkan ilmu pengetahuan. Padahal di Quran tuh Masya Allah sekian banyak, afala taqilun, afala tadabbarun al-Quran, ya, suruh melakukan tadabbur, refleksi, suruh menggunakan akal secara maksimal, ya. Karena orang yang berakal itu berbeda dengan orang yang nggak berakal. Orang yang berilmu berbeda dengan yang tak berilmu. Ya. Maka hifdzul aql min haitsul wujud, dari sisi produktivitas ini harus terus dikembangkan, ya. Jangan pernah belajar, jangan pernah berhenti belajar, tapi belajarlah, belajar dan belajar dalam rangka hifdzul aql. Kalau Anda berhenti belajar itu artinya Anda sedang mendeklarasikan kebodohan Anda dan sekaligus sedang tidak menjaga akal Anda secara produktif. Maka rajinlah membaca. Bukankah perintah pertama kali Quran saja sebenarnya ada kaitannya dengan hifdzul aql, yakni iqra. Bacalah, baca. Bahkan di situ iqra maf'ul bihnya tidak disebut, objeknya tidak disebut. Itu dalam teori tafsir berarti apa saja yang bisa menjadi objek pembacaan, ya, maka itu layak dipelajari. Maka dalam Islam sebenarnya tidak perlu ada dikotomi keilmuan, ada ilmu umum dan ilmu umum, itu ilmu syariah dan ilmu syariah. Semuanya ilmu asal itu bermanfaat, dibaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama-nama, dengan menyebut nama Tuhan, artinya di situ ada basis, ya, ilahiyah, ya, di dalam mengembangkan ilmu, mengantar semangat untuk apa itu spiritualitas ilahiyah, maka itu sesungguhnya juga Qur'ani, kan itu. Ya. Itu hifdzul aql, ya. Kemudian berikutnya apa? Yaitu hifdzun nasl, menjaga generasi. Ini yang keempat, ini aspek yang keempat, ya. Jadi keturunan, ya. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk menikah, ya. Misalnya ada firman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih, ya. Dan nikahkanlah, ya, wa ankihul ayama minkum wassalihin, gadis-gadis di antara kalian dengan orang-orang solih, ya, dari hamba-hamba kalian, ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, ya, wa imaikum, ya, budak-budak kalian, gitu kan. Kalau mereka itu miskin, fakir, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, ini saya Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan dari anugerahnya. Jadi sisi lain menikah ini di samping, ya, ayat tentang wa ankihul ayama minkum itu, menikah, perintah menikah dan menikahkan, di ayat surat An-Nisa misalnya, fankihu ma thaba lakum minan nisa, suruh menikahi perempuan-perempuan, ya. Bahkan di situ dikatakan konteksnya adalah saat itu izin poligami, ya, kebolehan poligami, ya, mafna wa thulatha wa ruba, ya. Itu dalam rangka hifdzun nasl. Sebab kalau tidak melalui pernikahan maka kita tentu tidak bisa melakukan produksi generasi, ya. Itu sebabnya nikah menjadi sesuatu yang penting dalam ajaran Islam, sehingga Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa min. Nikah adalah sunnahku, tradisiku, tuntunanku. Siapa yang membenci tuntunanku, yaitu nikah, berarti bukan golonganku. Sehingga saya berpesan, ya, kepada para mahasiswa, ya, janganlah Anda menjadi jomblo forever, ya. Bahwa mungkin untuk sementara Anda karena fokus dalam rangka menuntut ilmu, hifdzul aql, belum pengen nikah, silakan. Anda punya prinsip namanya VUTW, varietas unggul tahan wanita, ya, sampai nanti Anda selesai kuliah S1 minimal, ya. Tahan dulu, jangan nikah dulu, ya. Kendalikan nafsu, ya, lewat puasa, lewat belajar, insya Allah, ya. Nanti setelah saatnya Anda sudah siap menikah, perintah Nabi apa? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu biaya nikahnya, segera menikah.
Tapi apa? Fa'ilam yastati fa'alaikum bisawm. Kalau belum mampu ya suruh banyak puasa. Maka ini mahasiswa-mahasiswa yang sering puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya itu sebenarnya dalam rangka mengamalkan hadis Nabi karena belum siap menikah. Ya bukan untuk membenci nikah, tapi untuk menunda pernikahan sementara karena lebih fokus kepada kuliah. Meskipun saya tidak mengingkari kalau di antara Anda ada yang pengen kuliah dan menikah sekaligus, menikah sambil kuliah, kuliah sambil menikah, ya silakan saja ya, itu sah-sah saja ya. Ya, yang penting siap. Tentu saja kalau kuliah sambil menikah bebannya itu bisa lebih berat ya, karena harus mikir kuliah, bikin makalah, ya tugas-tugas, mikir istri, istrinya hamil muda dan seterusnya, ya monggo itu dipikir nanti apakah kira-kira Anda sudah siap apa belum. Kalau belum siap mungkin sebaiknya ditunda dulu untuk sementara. Itu sekali lagi adanya perintah nikah dalam rangka hifdzun nasl, menjaga generasi ya. Itu min haitsu al-wujud, dari sisi eksistensinya atau produktifnya. Wa min haitsul adam, maka ada larangan, misalnya mohon maaf, larangan melakukan tobaktomi dan vasektomi ya, kecuali dalam kondisi darurat, yaitu dengan cara memutus saluran spermanya bagi laki-laki ya. Itu kan kemudian berarti apa? Menghalangi kemungkinan untuk bisa punya anak. Termasuk yang perempuan, vasektomi misalnya, rahimnya diangkat padahal tidak dalam konteks menjaga darurat misalnya. Itu tidak boleh ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang membolehkan ke sana, misalnya mohon maaf seorang ibu yang kebetulan punya penyakit darah tinggi, dia kalau hamil nanti bisa membahayakan, sementara suaminya mohon maaf misalnya masih sering minta untuk dilayani dan seterusnya ya, padahal kalau dilayani dia mungkin takut hamil dan sebagainya, lalu dia melakukan vasektomi atas pertimbangan dokter ya, maka itu dibolehkan dalam kondisi darurat, tidak bertentangan dengan hifdzun nasl ya. Karena apa kaidahnya ad-daruratu tubihul, tapi prinsipnya keturunan ini harus dijaga ya, jangan sampai terputus ya. Itu sebabnya para nabi semua menikah ya. Para nabi pada menikah. Dan yang namanya menikah, mohon maaf ini saya garis bawahi ya, sekaligus kritik terhadap pandangan sebagian yang membolehkan hubungan sesama jenis ya. Saya ingin mengatakan bahwa menikah itu ya harus beda jenis, laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Sebab kalau sejenis tidak bisa menghasilkan generasi, nasl, keturunan ya. Dan yang penting di dalam Quran kata azwaj sama dari kata zauj itu secara kebahasaan meniscayakan adanya oposisi binar. Yang namanya pasangan itu ya pasti dua hal yang berbeda. Sandal sepasang ada kanan ada kiri kan gitu ya, telinga sepasang ya kanan dan kiri ya. Nah, begitu juga yang namanya zawaj, azwaj, pasangan ya suami istri, laki dengan perempuan ya. Maka di surat An-Nisa juga dikatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban ya. Ada itu di salah satu ayat ya, di surat Al-Hujurat yang saya baca tadi. Tapi di surat An-Nisa itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ditebar itu dari nafsu wahidah ya, satu sumber ditebar ya. Kemudian dianak-pinakkan oleh Allah tentu saja melalui proses pernikahan tadi menjadi generasi manusia banyak laki dan perempuan supaya terus ya misi kekhalifahan di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik karena ada generasi
dari satu ke generasi yang menggantikan, maka disebut dengan khalifah. Jadi satu generasi digantikan oleh generasi lain, ya. Ya, kepemimpinan satu dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya. Itu karena ada generasi yang melanjutkan, ya. Nah, hifdzun nasl ini juga tadi min haitsul wujud dan min haitsul adam. Min haitsul wujud dari sisi yang produktif pun tentunya generasi yang berkualitas. Jangan sampai sekedar punya generasi. Itu sebabnya Anda dikuliahkan, dipondokkan, disuruh ngaji. Itu dalam rangka hifdzun nasl yang berkualitas. Al-Quran pun juga mengingatkan kan di surat An-Nisa ayat 9 misalnya, ya. Di situ ada warning, ya, jangan sampai wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, ya. Jangan sampai, ya hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah orang merasa khawatir kalau mereka, ya, meninggalkan, ya, generasi-generasi yang lemah akalnya, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, di belakang mereka, ya, dzurriyyatan dha'afan, ya, generasi keturunan yang lemah. Jangan sampai, ya, itu harus punya kepedulian, jangan sampai meninggalkan nasl generasi dzurriyyah yang lemah. Tapi sebaliknya harus berusaha untuk bagaimana menyiapkan generasi yang kuat, ya, ilmu pengetahuannya, kuat karakternya, kuat ekonominya, ya, sehingga umat Islam tampil menjadi umat yang berwibawa, yang memiliki haibah, memiliki izzatun nafas, ya. Ini tugas kita, ya, hifdzun nasl, ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ini pun juga ada dua aspek, min janib al-wujud wa min janib al-adam, atau min haitsul wujud wa min haitsul al-adam, dari sisi produktif maupun protektif. Dari sisi produktif berarti kita harus bisa mengembangkan harta kita melalui proses jual beli, ya, investasi, penanaman modal, ya, produksi, ya. Nah, itu namanya min haitsul wujud. Umat Islam tidak boleh menganggur, harus rajin bekerja dalam rangka hifdzul mal secara produktif. Maka Nabi sendiri memberi contoh, beliau adalah sebagai seorang pedagang. Karena rezeki Allah, ya, kata Nabi, itu dari 10 itu yang 9 lewat perdagangan, ya. Maka kalau Anda pengen kaya dalam rangka hifdzul mal secara produktif, ya, jadilah pedagang, ya. Jangan jadi PNS, ya, nggak akan kaya itu, ya. Pasti kalah dengan pedagang-pedagang dalam pengertian pedagang-pedagang yang sukses, ya. Sehingga Nabi pun juga mengapresiasi pedagang yang jujur, sukses, ya, sukses, jujur, besok bersama para Nabi, ya. Masya Allah ini. Dan Nabi adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Umur 27 tahun saja beliau sudah sukses, ya, menjadi eksportir importir di level internasional. Bahkan ketika melamar Khadijah dalam bukunya Afdalur Rahman, ya, Nabi seorang bisnismen, itu di situ diceritakan Nabi melamar Khadijah dengan 20 unta. Coba Anda bayangkan kalau satu unta itu harganya 25 juta, berarti ketika melamar Khadijah itu kurang lebih 0,5 miliar. Coba Anda besok kalau mau ngelamar calon istri Anda, mau kasih berapa unta, ya. Mosok ngelamar cuma pakai ayam kampung gitu kan, ya, ditolak sampean, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi dalam konteks hifdzul mal secara produktif sudah memakai sejak kecil. Beliau sudah belajar menjadi seorang penggembala, kemudian umur 7 tahun sudah ikut pamannya ke Syam, ya, untuk ikut berdagang. Artinya apa? Ada nalar bisnis, nalar entrepreneur yang sudah dialami, ya, oleh Rasulullah, dan ini saya kira menjadi contoh buat kita, ya. Ya. Apalagi secara filosofi sebenarnya pedagang itu kan ramah. Nah, karena pedagang itu ramah, maka nanti dia ketika menyampaikan nilai-nilai agama juga tentunya dengan ramah, dan ini nyambung
dengan teori sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Maka Islam yang hadir di Indonesia pun adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sebab apa? Yang namanya berdagang itu pasti ramah dengan para pembeli mestinya. Ya, masa berdagang kok galak, ya nggak ada pembelinya, nggak ada konsumennya. Ya. Nah, disinilah indahnya Islam ini ya. Jadi hifdzul mal yang salah satunya secara produktif bisa dilakukan dengan cara berbisnis, berdagang, ya, mengantar sikap karakter yang ramah, kemudian dipakai untuk berdakwah, dakwah lewat jalur perdagangan seperti Islam di Indonesia ini, maka dikenal menjadi Islam yang ramah. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga keramahan, bahwa mungkin ada bercak-bercak kecil, ada aksi-aksi terorisme kecil. Nah, ini bagian dari dinamika yang harus terus kita waspadai dan kita antisipasi tentunya. Nah, itu yang 5 atau Dorotul. Saya mencoba meneguhkan, ini bukan murni konsep saya membaca beberapa buku, lalu saya coba tegaskan di dalam konsep masuk aspek-aspek maqasid. Saya tambahkan 2, hifdzud daulah, ya, ini menjaga negara. Negara ini penting, sebab kalau Anda tidak memiliki negara, ya, atau kewarganegaraan Anda dicabut saja, Anda akan pusing, ya. Maka menjaga eksistensi negara ini bisa kita tambahkan dalam konteks keislaman di Indonesia, menjaga negara kesatuan dan Republik Indonesia, hifdzud daulah, daulah Jumhuriyah Indonesia ini menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena kita bisa mengeksekusi ajaran Islam di Indonesia kalau negara kita ini aman. Negara kita ini damai, tidak banyak konflik, tidak banyak pertempuran. Coba Anda bayangkan seperti yang di Timur Tengah, banyak peperangan, itu kampus ditutup. Ya, banyak mahasiswa Indonesia yang harus pulang ke Indonesia karena di Libya perang, misalnya di Yaman perang. Nah, maka kita bersyukur Indonesia meskipun juga masih banyak masalah, kita tetap dalam kondisi aman sehingga kuliah lancar, pondok-pondok juga tetap buka, kuliah juga tetap jalan meskipun sekarang kondisinya COVID, ya lewat daring, tapi kan tetap jalan, ya. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, apa ada argumentasi Bapak kok mengatakan bahwa hifdzud daulah ini bagian dari aspek maqasid yang penting? Ya, saya punya data sejarah, ya. Silakan dicek nanti di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, ya, ketika di situ dijelaskan mengenai Piagam Madinah, ya, Wathiqatul Madinah. Saya sudah baca bukunya. Di dalam Piagam Madinah itu ada 47 pasal Wathiqatul Madinah atau Madinah Charter, ya. Sebuah sistem undang-undang dasar lah, begitulah, konstitusi yang dibikin Nabi bersama masyarakat Madinah yang multi kultural, multi etnis, multi agama, ya, disebut dengan Konstitusi Madinah. Di situ ada 47 pasal. Di antara pasal 47 tadi, di pasal 43 ada satu statement yang menunjukkan pentingnya hifdzud daulah. Nabi mengatakan, ya, wa inna alaihim, ya. Di situ dikatakan wa inna bainahum an-nasra ala man dahama Yathrib. Itu pasal 43. Sesungguhnya wajib, ya, bagi mereka semua, ya, bainahum, di antara mereka muslim, non muslim, baik orang Ansor maupun orang Muhajirin, kabilah Khazraj, kabilah berbagai kabilah-kabilah yang ada di Madinah, semua wajib, ya, an-nasra, membela Yathrib, kota Madinah, sebagai negara gitu, apabila diserang oleh musuh. Nah, ini kan hifdzud daulah. Jadi di situ bukan membela Islam loh redaksinya, Yathrib, negara, kota Madinah. Ya, jadi hifdzud daulah ini menjadi sesuatu yang sangat niscaya dan memiliki basis jangkar epistemologi dari sunnah Nabi. Nabi mengatakan bahwa wajib di antara mereka warga Madinah membela Madinah manakala diserang oleh musuh, dan itu dicantumkan dalam konstitusi Madinah. Itu sebabnya kita membaca sunnah Nabi jangan hanya pakai hadis. Kalau pakai hadis nggak ketemu, ya. Tapi kalau pakai sirah,
Dan ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Maka kita ketemu bahwa hifdzud daulah, menjaga negara, ya, protection of state, ya, itu menjadi sebuah niscaya, ya, baik min haitsul wujud maupun min haitsul adam. Dari sisi produktifnya supaya bangsa Indonesia ini, negara Indonesia itu terus dikembangkan supaya menjadi negara yang maju. Dari sisi min haitsul adam, ya, jangan sampai ada wilayah-wilayah yang kemudian dibiarkan mengalami disintegrasi. Maka narasi-narasi lewat khutbah, lewat ngaji, lewat tulisan-tulisan riset, ya, mengenai pentingnya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi sangat penting, sebab kemudian agama ini menjadi ruh filosofi bahwa menjaga negara ini bagian dari mengamalkan ajaran agama, ya. Yang penting yang kita jaga adalah negaranya, bukan penguasanya. Kalau penguasa zalim, ya kita harus kritik, kita boleh awasi, kita kritik. Bahkan kalau memang inkonstitusional bisa diturunkan secara konstitusional, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya hifdzul bi'ah. Nah, ini juga lebih penting, ya. Bahkan saya mengatakan hifdzul bi'ah ini nanti menjadi basis dari keseluruhannya, ya. Saya pernah riset tentang masalah al-muamalah ma'al bi'ah fi manzuril Quran al-Karim. Jadi interaksi, bagaimana berinteraksi dengan alam menurut pandangan Quran, ya, itu sampai pada satu kesimpulan saya ingin mengatakan pentingnya menjaga lingkungan alam ini, bi'ah. Saya di situ sampaikan tesis man sahhat aqidatuhu sahhat muamalatuhu ma'al bi'ah. Siapa yang benar akidahnya, maka benar dalam cara berinteraksi dengan alam. Itu saya tegaskan begitu. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus peduli terhadap lingkungan, tidak boleh melakukan kerusakan-kerusakan lingkungan. Penebangan, ya, illegal logging, ya, penebangan hutan, ya. Itu adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, dan itu berarti tidak hifdzul bi'ah. Maka dalam rangka hifdzul bi'ah min haitsul wujud, ya, supaya alam ini tetap eksis, bumi ini tetap baik sampai hari kiamat nanti, kita harus ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian alam, ya. Jangan melakukan eksploitasi alam secara berlebihan, membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan banjir, melakukan pengerukan pasir dengan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam dan sebagainya. Ini harus kita jaga betul, ya. Ingat, ya, ada satu kisah menarik di dalam kisah Adam itu. Saya mencoba memaknai secara ekologis, ya. Dan ini hasil riset, Mas. Anda ya boleh saja tidak setuju dengan tafsir ini, tapi saya hanya ingin menyampaikan pengembangan. Penafsirannya bisa saja dalam konteks hifdzul bi'ah ini bisa dibenarkan menurut, karena itu menggunakan bahasa semiotik simbolik, ya. Di situ Nabi Adam waktu di surga saja kan dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalim. Wahai Adam, Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, niscaya kamu akan jadi orang zalim nanti, menganiaya dirimu. Pada waktu saya riset, ini saya ceritakan, ya, di beberapa kesempatan, saya pernah riset tentang ekoteologi pesantren, peran pesantren di Wali 9 di daerah Gomang, Tuban, Jawa Timur. Itu saya menemui seorang kiai namanya Kiai Dr. Nur Nasroh. Beliau seorang doktor honoris causa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan alam, ya, khususnya hutan jati di daerah Jatirogo sana, Tuban. Pada waktu kita riset, beliau menyampaikan satu statement yang menarik menurut hemat saya. Apa? Beliau katakan, itu loh, Nabi Adam saja tidak boleh dekati pohon, mendekati pohon saja tidak boleh, apalagi melakukan illegal logging. Saya kira tafsir ini sangat kreatif, ya, dan sejauh pembacaan saya tidak ditemukan di sekian banyak kitab tafsir, tapi itu memberi makna ekologis yang luar biasa, bahwa narasi kisah Adam, ya, tentang larangan mendekati pohon itu bisa dimaknai dalam konteks ekologi, pentingnya eksistensi pohon di dalam kehidupan alam ini. Bahkan pohon dianggap sebagai paru-parunya dunia yang harus kita
jaga. Maka kalau kita menebang pohon harus ada gantinya, menebang 1 ganti 10 begitu, sehingga paru-paru dunia oksigen ini tetap segar ya. Nah, itu saya kira aspek-aspek fundamental ya dalam tafsir maqasidi yang penting dimengerti, dan ini teori ini atau ya penjelasan ini nanti bisa dipakai ketika sampean menghadapi ayat atau hadis ya, maka analisanya bisa diurai. Oh, ayat dan hadis ini memerintahkan misalnya pentingnya menjaga agama dari sisi produktif, dari sisi protektif. Oh, ayat hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga akal dari sisi produktif maupun protektif, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti ya ketika menjelaskan penafsiran Al-Qur'an ya, wawasan mengenai aspek atau al-abad al-maqasidi akan selalu ya mengiringi di dalam uraian tafsirnya. Nah, itu saya kasih contoh ya. Ya, yang produktif, saya contoh saja tadi sudah saya sampaikan secara singkat ya. Ini misalnya contoh Hifdzuddin secara produktif min haitsul wujud, yakni mendakwakan Islam secara damai, meningkatkan pemahaman keagamaan yang baik dan benar, menjaga kerukunan internal umat beragama maupun eksternal, bahkan antar umat beragama, memberi kebebasan orang beragama. Jadi hurriyatut tadayyun itu juga bagian dari Hifdzuddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dan ada paksaan dalam untuk masuk Islam. Sebab keberagamaan yang otentik adalah keberagamaan yang berangkat dari kesadaran terdalam untuk menganut sebuah agama, bukan berdasarkan keterpaksaan, apalagi atas dasar ancaman. Sisi lain, ya, termasuk Hifdzuddin min haitsul wujud, produktif adalah bersikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Yang protektif min haitsul adam, tidak boleh murtad keluar dari Islam, tidak boleh mencampur adukkan keyakinan dan ajaran agama. Tidak boleh itu. Jadi jangan dengan dalih toleransi antar umat beragama lalu kita mencampur adukkan akidah dan keyakinan, tapi juga jangan dengan dalih fanatisme beragama lalu kita tidak bisa toleran dengan penganut agama lain. Nah, termasuk dalam konteks protektif adalah tidak boleh melakukan kekerasan atas nama agama, violent in the name of religion. Tidak boleh itu. Tidak boleh memaksakan keyakinan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Ya, melakukan kristenisasi terhadap orang yang sudah beragama Islam, atau islamisasi terhadap mereka yang sudah Kristen, itu juga tidak boleh. Tapi kalau mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam kepada mereka yang sudah, silakan. Kalau dia mau ikut Islam atau tidak, monggo, itu urusan dia. Yang penting tugas kita adalah dakwah, menyampaikan ajaran Islam. Oke? Nah, di situ ada contoh ayat-ayat tentang Hifdzuddin yang saya bacakan, misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang min haitsul wujud ini ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl 125. Ajaklah olehmu ya orang lain menuju jalan Tuhanmu dengan cara apa? Bil hikmah, dengan wisdom, dengan wise, dengan bijak. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, jangan dibully, jangan apa itu caci maki, gitu kan? Jangan pakai berita-berita hoax ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Debatlah mereka, kalau mereka ngajak debat, ngajak berargumen ya, diajak berdebat dengan argumen ya, dengan debat yang lebih baik caranya ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu pula ya terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Kemudian adalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sebab qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas ya mana jalan petunjuk dan mana kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur terhadap taghut. Taghut itu adalah al-ma'bud si Allah, sesembahan selain Allah, berhala-berhala itu ya taghut termasuknya. Wa yu'min billah, dan dia lalu beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa,
maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Lang fisomala yang tidak akan terputus. Wallahu samiun alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 256. Kemudian masih dalam rangka min haitsul wujud, yakni menghargai tidak memaksakan orang lain untuk masuk Islam, kemudian menghargai pluralitas ini ya. Apa di situ dikatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya manusia akan beriman semuanya. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Surat Yunus 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ya, seandainya Tuhanmu menghendaki niscaya semua orang di bumi akan beriman, masuk Islam. Apakah kamu Muhammad akan memaksa orang-orang ya sehingga mereka itu beriman? Tentu tidak. Ini istifham ingkari ini. Jangan paksa Muhammad. Tugasmu itu adalah menyampaikan risalah ya. Yang ngasih hidayah, petunjuk yang bersifat taufiqi itu adalah Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini juga dalam konteks ya menghargai perbedaan agama ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah 122. Ini menjaga agama dari sisi produktif. Yakni apa? Pentingnya orang tafaqquh fid din. Belajar agama yang serius, masuk ke pesantren, kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Ini dalam rangka apa? Hifdzuddin min haitsu al-wujud ya. Sehingga tahu Islamic studies dengan baik, tidak kemudian mudah menghakimi orang lain sebagai keliru, dia sendiri yang paling benar. Tentu tidak. Kenapa? Orang yang semakin banyak tahu biasanya semakin bijak dan tidak mudah menyalahkan orang. Maka perintah di sini di surat At-Taubah menarik. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya. Mestinya orang-orang mukmin itu, orang-orang mukmin itu jangan semuanya ya ikut perang ya. Jangan. Itu dulu makna dulu. Kalau mungkin dibawa pada mana kontekstual ya jangan semuanya itu belajar ilmu kuliah di umum gitu kan ya. Yono sing mempelajari agama secara intensif ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mbok iya ada ya. Dari masing-masing firqah kelompok dari mereka itu ada ta'ifah. Ya, dan ta'ifah itu kelompok yang kecil ya. Ta'ifah ya, kelompok kecil liyatafaqahu fiddin. Agar mereka itu tafakuh, mendalami agama. Nah, makanya Fakultas Agama itu khususnya di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Usuluddin khususnya prodi ilmu Al-Quran itu ya termasuk Ta'ifah. Hanya 3 kelas per angkatan. Sementara yang umum, yang prodi-prodi umum, saintek itu banyak sekali ya. Jadi ini sudah benar ya, sesuai dengan perintah Quran saya kira. Ta'ifah itu kelompok syirbimatun qalilah, kecil aja ya. Iya tafaqquh fiddin, mendalami faqih yaqau, tafaqquh tafaqquh itu tafa'ala tafa'alu, itu punya faedah kesungguhan ya, bil jiddi, kesungguhan di dalam mempelajari, memahami agama. Kalau sudah paham agama, apa waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaknya mereka memberi peringatan, memberi motivasi, memberikan encouragement ya kepada kaumnya idza raja'u, kalau sudah pulang ke kampung halaman. Jadi kalian ya mahasiswa prodi IAT, kalau nanti sudah pulang sampean melakukan dakwah, melakukan ingdar ya,
membina umat masyarakat di situ, bisa mendirikan sekolahan, pondok pesantren, mengelola masjid, lembaga-lembaga dakwah yang tujuannya apa? Mengantar masyarakat supaya masyarakat itu bisa paham Islam dengan baik, ya, sehingga agama ini secara produktif, min haitsul wujud, tetap terjaga. Jangan sampai beragama justru saling konflik, saling menyalahkan, saling membid'ahkan karena piciknya pemahaman keagamaan, ya. Maka ya saya sebenarnya termasuk yang ikut gelisah, ya, kenapa sekarang ini di era medsos banyak orang-orang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan hanya karena pandangan sepihak saja, padahal sesungguhnya ya apa yang sering diklaim sebagai bid'ah bukan benar-benar bid'ah yang dilarang oleh Nabi, ya, itu hanya bid'ah dari sisi istilah saja, ya. La'allahum yahdharun, supaya agar mereka itu mengambil pelajarannya. Ya. Surat Taubat. Nah, contoh yang hifdzi min haitsu al-adam itu ayatnya bahwa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini sengaja dalam kuliah online itu saya baca Quran, ya. Masa bicara tafsir kok nggak baca Quran, itu ya aneh menurut saya, ya. Jadi sengaja ini saya tampilkan ayat-ayatnya supaya sekaligus menjadi contoh, ya, contoh penafsiran-penafsiran Maqasidiyah itu, ya, setidaknya apa yang saya baca ini, ya. Wa may yartadid minkum an dini, dan barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, dari Islam, fayamut, maka lalu dia mati, wa huwa kafirun, maka dia kafir, dan dia kafir, ya. Karena mati dalam keadaan kafir, keluar dari Islam, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka hapus amalnya, mereka lebur amalnya di dunia maupun di akhirat. Jadi amal kebaikannya menjadi terhapus. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka adalah para penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini warning, ya, peringatan keras, ya, tentang ancaman orang yang murtad dari Islam, ya, di akhirat amalnya hapus, bahkan menjadi ashabun nar waliyadzubillah. Maka jaga betul keislaman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita itu. Sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang bisa memperkuat akidah, keislaman, keimanan kita, karakternya menjadi baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihim. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang perempuan mukminat yang hijrah, maka ujilah mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, kalau kalian sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kembalikan perempuan-perempuan yang sudah beriman itu kepada orang-orang kafir. Karena ini dalam rangka memproteksi keimanannya. Ya, jangan sampai nanti kalau dikembalikan kepada orang-orang kafir, jangan-jangan mereka jadi murtad lagi, ya. Lahunna hilul lahu wa lahum yahilluna lahum. Mereka nggak halal buat orang kafir juga nggak halal buat mereka, orang-orang mukmin perempuan tadi. Dalam rangka juga hifdzuddin min haitsul adam, secara protektif apa? Jangan melakukan cemooh atau membuli, mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang kafir. Nggak boleh ini. Ayatnya apa? Surat Al-An'am 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah berhala. Ini ada sababun nuzulnya, saya baca di kitab tafsir At-Tabari. Jadi dulu sebagian sahabat itu rupanya mencaci maki berhala orang-orang kafir, ya, musyrik di Mekah, ya. Maka turun ayat yang melarang, jangan.
Jangan mencaci maki Tuhan-Tuhan, ya. Jangan mencaci orang-orang yang menyembah selain Tuhan, jadi menyembah berhala-berhala selain Tuhan. Karena apa? Kalau kalian orang-orang yang beriman mencaci, ya, berhala-berhala mereka yang mereka sembah, apa? Fayasubbullah, mereka akan mencaci maki Tuhan, mencaci maki Allah, aduan dengan penuh permusuhan, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Kadzalika, yang demikian itu, zayyana, kami hias-hiasi likulli ummatin amalus, masing-masing kelompok umat itu dihias-hiasi, dibikin merasa indah dengan amal perbuatan yang mereka kerjakan. Tapi ingat, ya, summa ila rabbihim marji'uhum, kembalinya mereka nanti kepada Tuhan mereka, yang Allah yang akan memutusi, yang akan menghakimi amal perbuatan mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, Allah akan memberikan balasan, ay fayujazihim bima kanu ya'malun, akan memberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, dulu mereka kerjakan. Nah, berikutnya tentang hierarki atau nilai makosid, ya. Hierarki nilai makosid atau tafawud. Di situ saya singkat, saya cepat saja, ya. Jadi makosid itu bertingkat. Tingkat pertama yang disebut daruriyat. Jadi nilai makosid yang bersifat keharusan. Bahwa prinsipnya, misalnya dalam konteks ini, dalam konteks berpakaian, ya, berpakaian itu harus menutup aurat. Ini nilai daruriyatnya adalah satrul aurat. Kemudian level keduanya yang bersifat hajiyah, kebutuhan, yaitu ketika dalam kondisi dingin maka kita akan membutuhkan pakaian yang tebal, misalnya memakai jaket. Ketika hujan maka kita akan memakai mantel dan sebagainya. Jadi dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian level yang ketiga adalah tahsinnya, ini dimensi estetik, keindahannya, yang tingkatannya di bawah hajiyah. Contoh, kalau berpakaian, ya, juga perlu mempertimbangkan kesesuaian warna, mode pakaian, serta kultur tertentu. Oleh sebab itu, jangan sampai ini kemudian dibolak-balik. Jadi yang utama berpakaian itu harus menutup aurat, baru kemudian menyesuaikan kebutuhannya. Ya, kalau Anda sedang mau naik sepeda motor, mungkin ini bagi kaum perempuan, ya Anda boleh pakai kulot lah. Nggak harus pakai maxi, susah nanti naik motornya bisa kecindet, ya. Tapi kalau Anda naik mobil, monggo lah, ya, lain itu. Begitu juga aspek tahsiniyatnya, kalau Anda ke kampus, ya ini teman-teman mahasiswi putri misalnya, dimensi estetikanya kalau datang ke kampus tentu beda dengan ketika datang ke pesta, ya, atau mau jadi nganten misalnya, kan berbeda. Jadi menyesuaikan kebutuhan sekaligus konteks, ya. Tahsiniyat yang mana, estetika yang seperti apa yang sesuai dengan aspek uruf atau kebiasaan tadi. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah online pertemuan ketiga yang bicara tentang al-ab'ad al-maqasidiyah atau aspek-aspek maqasid dan tafawud al-maqasid atau nilai hierarki, ya, dalam maqasid tadi, ya. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan tema nilai-nilai fundamental Quran yang harus diperhatikan dalam tafsir maqasidi, ya. Ada nilai al-adalah, ya, justice, al-insaniyah, keindahan, ya, kemanusiaan, humanity, al-musawa, equality, kesetaraan, ya, nilai moderasi, al-wasatiyah, moderation, dan nilai kebebasan dan tanggung jawab, al-hurriyah wal mas'uliyah, freedom and responsibility. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.